nama saya Nesal Sabila dengan NIM 2202000301. Video ini dibuat untuk memenuhi mata pelajaran perancangan peraturan perundang-undangan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nih secara detail bagaimana merancang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan sistematis. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kita perlu tahu dahulu nih apa itu peraturan perundang-undangan. Nah teman-teman, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah sekarang kita akan masuk nih teman-teman ke dalam tahap-tahap dalam merancang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah teman-teman, tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Nah tahapan ini berisi proses menyusun program legislasi atau prolegnas. Nah prolegnas sendiri ini berisi daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Nah prolegnas ini dibagi juga menjadi dua, yaitu prolegnas jangka menengah atau 5 tahunan dan prolegnas tahunan. Nah teman-teman, dalam tahap ini dilakukan kajian akademik, identifikasi kebutuhan hukum, serta penetapan skala prioritas. Penyusunan prolegnas ini juga dilakukan oleh DPR, DPD, dan pemerintah secara bersama-sama dengan dikoordinasikan oleh Badan Legislasi atau Balek DPR. Nah teman-teman, setelah masuk ke dalam tahapan prolegnas, tahap berikutnya adalah penyusunan naskah rancangan undang-undang. Nah penyusunan ini bisa dilakukan oleh DPR, Presiden, atau melalui kementerian atau lembaga, atau DPD sesuai dengan kewenangannya. Nah pada tahap ini disusun dua dokumen penting. Yang pertama, naskah akademik nih, yang berisi kajian ilmiah terhadap masalah yang ingin diatur. Yang kedua, rancangan undang-undang yang merupakan draft dari peraturan tersebut. Nah jika pengusul ini adalah pemerintah teman-teman, maka Kementerian Teknis menyusun draft bersama tim ahli hukum dan pemangku kepentingan. Nah, biasanya konsultasi publik juga dilakukan pada tahapan ini. Nah, teman-teman, setelah rancangan undang-undang tadi diajukan, kita masuk nih ke dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pembahasan ini dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan. Biasanya komisi terkait bersama wakil dari pemerintah dan DPD jika berkaitan. Nah, pembahasan ini dilakukan dalam dua tingkatan. Yang pertama ialah berisi rapat kerja, pendalaman materi, penyampaian pandangan mini fraksi, dan penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Tingkat kedua berisi rapat paripurna nih untuk pengambilan keputusan apakah rancangan undang-undang ini disetujui menjadi undang-undang atau tidak. Nah teman-teman, prinsip dalam pembahasan ini adalah musyawarah mufakat, namun bisa juga dilakukan pemungutan suara jika tidak ada kesepakatan. Setelah disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang dikirim ke Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, Presiden memiliki waktu maksimal 30 hari sejak rancangan undang-undang disetujui untuk mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan. Nah, jika dalam waktu 30 hari Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang, rancangan undang-undang ini tetap sah dan berlaku secara otomatis sebagai undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah disahkan, undang-undang tersebut harus diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, pengundangan ini bertujuan agar undang-undang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta tanggal pengundangan menjadi tanggal mulai berlakunya suatu undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peralihan. Nah teman-teman, itulah tahapan-tahapan dalam merancang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Semuanya harus sesuai dengan asas hukum dan prinsip negara hukum yang demokratis. Nah, dengan memahami proses ini, kita sebagai warga negara bisa lebih aktif dalam mengawasi serta berpartisipasi nih dalam pembentukan kebijakan publik. Terima kasih sudah menonton.